Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bapak mengganggu waktunya. Di sini kami dari kelas 12 IPA 3 ingin menanyakan beberapa hal mengenai kasus yang sedang booming di akhir-akhir ini, yaitu kasus sumpah pocong. Kami di sini ingin bertanya beberapa hal, semoga Bapak berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Boleh, silakan. Ya, yang pertama, apa pandangan Bapak mengenai sumpah pocong? Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, Ya. sumpah pocong. Karena pertama, kalau saya melihat secara background saya sendiri, karena saya adalah orang yang di agama Islam, untuk sumpah pocong ini tidak haram kalau menurut saya, tapi bentuknya makruh. Jadi kalau makruh itu kan jika seandainya kita lakukan maka berbahaya bagi diri kita gitu. Kalau ditinggalkan ya itu lebih baik gitu kan. Kalau misalnya kita lakukan itu berbahaya, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Jadi asas dasarnya mungkin makruh. Jadi hukum dasar dari sumpah pocong ini adalah makruh, seperti itu. Kenapa saya makruh bukan haram ya? Iya, Nah, ya, yang kalau misalnya saya bilang haram, karena sumpah pocong ini adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang mesti kita pertahankan, yang mesti kita kembangkan. Jadi kalau untuk sekedar pengembangan atau pengetahuan kita terhadap kearifan lokal di Indonesia, kita boleh tahu, kita boleh coba-coba, tapi tidak dijalankan secara serius. Jadi saya kira ini adalah sebuah kemakruhan seperti itu. Ada pertanyaan lain? ada. Yang kedua, apakah sumpah pocong efektif dalam menyelesaikan konflik menurut Bapak? Kalau kita lihat sejarahnya ya, kalau kita lihat sejarah sumpah pocong itu sendiri, itu kan sudah ada sejak zamannya nenek moyang kita di Indonesia. Sumpah pocong itu ada. Bahkan sebelum Islam itu datang ke Indonesia, sumpah pocong itu udah ada duluan. Nah, beberapa hal kejadian di Indonesia zaman dulu itu menyelesaikan konflik itu dengan sumpah pocong. Nah, kalau misalnya kita belajar dari sejarah dan yang terjadi dari setelah melaksanakan sumpah pocong, malah berujung dengan konflik yang baru. Jadi menurut saya untuk sumpah pocong ini malah tidak efektif untuk dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan sebuah masalah atau konflik seperti itu. Yang ketiga, Ada lagi? Silakan. bagaimana pandangan agama terhadap sumpah pocong? Apakah hal ini diperbolehkan oleh agama? Nah, kalau kita melihat dari sisi agama ya, kalau melihat dari sisi agama, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwasanya kita itu tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Sumpah itu dalam bahasa agama Islam itu qasam namanya. Jadi kita itu cuma bisa qasam itu dengan 3 kata. Mulohi, bilahi, taulohi. Itu doang. Selain itu nggak akan sah sumpahnya. Meskipun itu pakai sumpah pocong, kuntil anak misalnya, itu nggak bakal bisa ya. Karena sahnya sumpah itu adalah ya tadi 3 kata tadi. Kalau kita menurut pandangan agama, maka sumpah yang dilaksanakan oleh orang dengan sumpah pocong ini itu tidak sah. Tidak akan ada efeknya, Neng. Tidak ada, kecuali begini, kecuali orang yang mengadakan sumpah ini punya ilmu sihir. Yang punya ilmu sihir, biasanya orang yang mengadakan sumpah pocong itu salah satunya punya ilmu sihir. Nah, maka dari ilmu sihir itu membuat orang yang berbohong atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dia yang akan mendapatkan serangan dari ilmu sihir itu. Jadi sebenarnya sumpah pocong itu bukan sebuah sumpah yang halal ya menurut saya. Nah, itu makruh tadi. Sumpah yang benar itu adalah yaitu dengan mengatakan tadi 3 kata tadi. Sumpah pocong menurut agama ya makruh. Pandangan pertama saya seperti itu. Selanjutnya, Mengapa orang masih melakukan sumpah pocong? karena itu kearifan lokal, kearifan lokal yang ada di Indonesia, dan kita kalau secara mendukung, saya nggak mendukung terjadi sumpah pocong ya. Tapi karena itu kearifan lokal yang mesti kita kalau misalnya diberdayakan nggak bisa, kan tidak sesuai dengan agama, tapi kita setidaknya tahu gitu loh kalau ada kearifan lokal seperti itu, dan kita harus
jagalah kearifan lokal tersebut ya, biar kita tidak kekurangan kepengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia seperti itu. Sumpah Pocong itu salah satu kebudayaan di Indonesia yang udah ada dari zaman dulu kala. Seperti itu, enggak lanjut. Apa konsekuensi dari Sumpah Pocong? Konsekuensi itu efek negatif. Konsekuensi dari Sumpah Pocong yang saya ketahui ya, pertama, kalau misalnya Sumpah Pocong itu tidak membawa nama agama, maksudnya di dalamnya itu tidak ada sumpah wallahi tallahi billahi, maka konsekuensinya dia mendapatkan dosa syirik. Kalau misalnya Sumpah Pocong tadi ada sihir, ada dukunnya, ada hal-hal yang berbau-bau tadi, sihirnya itu yang bikin muncul konsekuensi syirik di dalam. Kalau berlebihan ya Sumpah Pocong, kalau cuma sekedar dibungkus, orang dibungkus sama pocong gitu kan, bersumpah itu ya nggak apa-apa gitu, secara budaya nggak apa-apa. Tapi kalau di sana udah ada sihirnya, udah ada dukunnya, nah itu ada unsur-unsur dosa syirik misalnya, konsekuensinya seperti itu. Kalau menurut pandangan agama ya, itu seperti itu. Udah Pak. Terima kasih Bapak atas tanggapan dan jawaban Bapak. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Gue ada tambahan sedikit ya. Apa? Ya mungkin kenapa kalian ngambil Sumpah Pocong itu karena ada berita kemarin tentang Artis, iya ada. Vina itu ya. Vina ya Bastian atau Vina Cirebon. Ada juga yang artis Pak. Oh iya. Artis baru itu. Kalau yang saya dengar itu Vina Cirebon itu ya pelakunya ya kan. Iya. Karena pelakunya itu Sumpah Pocong dan sebagainya. Nah itu memang salah satu usulan dari beberapa orang, dan orang yang mengusulkan itu adalah orang-orang yang kental akan kebudayaan Indonesia. Nggak apa-apa dilaksanakan, tapi satu tadi jangan ada sihir dan nggak ada dukun di dalamnya gitu. Ya gitu aja, dan makruh kalau dilaksanakan. Thank you. Lanjut ya. Terima kasih ya Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.